dengan saya Angelita dari kelas BKI 3C dengan NIM 2323332088 dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tema yang akan saya bawa, yaitu mengenai strategi terbaik untuk remaja menghadapi tantangan globalisasi. Jadi, di sini seperti biasa terdapat pendahuluan di bagian informasi pokok pembahasan. Pendahuluan ini menjelaskan mengenai bagaimana memahami globalisasi pada remaja. Dan yang kedua yaitu ada bagaimana cara menguatkan identitas diri di era globalisasi. Dan yang terakhir ada pendidikan sebagai kunci pertahanan bagi remaja. Yang saya bahas ini mengenai remaja pertengahan ya. Nah, baik, seperti biasanya ada pendahuluan, yaitu mungkin ada yang bertanya, apa sih itu globalisasi? Jadi, globalisasi adalah proses yang memperluas interaksi dan koneksi antar negara yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pada remaja itu sendiri. Bagi remaja pertengahan yang umurnya sekitar 15-18 tahun, globalisasi ini membawa banyak pengaruh terhadap cara berpikir, gaya hidup, dan juga nilai-nilai yang mereka pegang. Mungkin gaya hidupnya itu atau cara berpikirnya itu termasuk ke dalam, misalnya kayak gaya hidup tuh mewarnai rambut itu, mungkin orang luar negeri itu terbiasa dengan budaya berpakaian minim atau mengecat rambutnya, seperti menghitamkan kulitnya. Mungkin kalau di negara kita itu sendiri mungkin lebih banyak mengikuti seperti mewarnai rambut, berpakaian minim ala-ala orang timur. Nah, jadi itu ibaratnya tuh seperti membawa dampak yang amat besar lah bagi perubahan anak-anak yang menginjak usia pertengahan itu tadi. Nah, jadi pada tahap ini mereka mulai mengembangkan identitas dan pandangan hidup mereka sehingga terpapar pada budaya dan informasi global, dapat memberi dampak besar dan positif maupun juga negatif. Contohnya, bagaimana sih mereka bisa secepat itu mendapatkan koneksi itu tadi? Ya, bisa jadi melalui aplikasi-aplikasi atau sosial media yang tersangkut langsung oleh dengan negara yang luas atau banyaklah gitu kan, yang bisa ditiru oleh mereka melalui sosial media itu. Seperti contohnya sosial media itu seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan juga lain-lain ya, banyak ya. Juga memahami globalisasi pada remaja penting agar mereka dapat memanfaatkan kesempatan global yang ada sekaligus mempertahankan identitas budaya mereka sendiri. Mungkin di sini bisa mencontoh yang baik dan juga kita bisa memanfaatkan dengan cara mungkin sebagai pertahanan bentuk dari untuk mempertahankan budaya kita itu sendiri, misalnya seperti tarian atau budaya-budaya kita bisa kita manfaatkan dengan cara kita posting ke sosmed atau apa, agar bangsa luar juga tahu bahwa budaya kita itu indah dan juga banyak sekali. Nah, di sini ada permasalahan. Di era globalisasi, remaja pertengahan menghadapi tantangan dalam menguatkan identitas diri. Nah, pertanyaannya itu mengapa? Karena terpapar oleh berbagai budaya dan nilai dari luar negeri. Mengapa demikian? Yaitu yang saya jelaskan tadi, pengaruh media sosial, tren global, dan juga gaya hidup asing seringkali membuat mereka bingung dan menentukan jati diri yang otentik. Karena kebanyakan remaja pertengahan itu kan lagi di tahap-tahapnya mencari jati diri ya. Jadi mungkin mereka itu lebih banyak copy paste atau kebanyakan meniru, sehingga mereka sulit untuk menemukan jati diri mereka sendiri karena mereka banyak terpapar dengan arus globalisasi itu tadi ya. Nah, jadi akibatnya remaja itu seperti cenderung mengalami krisis identitas, di mana mereka sulit menyeimbangkan antara nilai budaya lokal dan pengaruh luar negeri atau luar yang mendominasi. Tekanan untuk diterima secara sosial juga seringkali membuat mereka mengikuti tren global tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan budaya mereka. Nah, jadi untuk yang negatifnya itu jangan diikuti dan yang positifnya mungkin bisa dimanfaati, oke? Nah, di sini ada masalah juga terdapat solusi ya. Solusinya yaitu remaja pertengahan dalam menguatkan identitas di era globalisasi. Dengan pendidikan yang tepat, remaja dapat memahami nilai-nilai budaya lokal dan identitas bangsa. Karena melalui pemahaman dan juga pendidikan yang tepat, sehingga mereka itu dapat berpikir secara logis atau menanggapi sesuatu yang berlebihan itu dengan cermat. Nah,
sehingga nantinya mampu menghadapi pengaruh global tanpa kehilangan jati dirinya sendiri. Pendidikan yang menekankan keterampilan berpikir kritis dan pengetahuan tentang budaya lokal maupun global akan membantu mereka menyaring pengaruh luar dengan bijak. Selain itu, pendidikan karakter juga penting. Tidak kalah penting ya teman-teman untuk memperkuat nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan bagi mereka dan mengambil keputusan yang sesuai dengan identitas pribadi di tengah arus globalisasi. Baiklah teman-teman, itulah tadi gambaran sedikit mengenai remaja pertengahan. Ada masalah, ada solusi, dan juga bagaimana sih cara dari solusi ini kita mengetahui bagaimana sih caranya untuk mempertahankan jati diri di era globalisasi, yaitu salah satunya dengan cara pendidikan yang tepat sehingga mereka bisa berpikir kritis dan juga bijak dalam mengambil keputusan. Baiklah teman-teman, itulah tadi gambaran sedikit mengenai pengaruh arus globalisasi. Saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu menghadapi tantangan globalisasi terutama di kalangan remaja memang memerlukan pendekatan yang cermat dan strategis. Globalisasi membawa dampak besar dan berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan teknologi yang seperti saya omongkan tadi, budaya, ekonomi, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, remaja perlu mempersiapkan diri dengan baik agar dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang muncul. Nah, berikut adalah beberapa strategi terbaik untuk remaja menghadapi tantangan globalisasi. Yang pertama yaitu ada mengembangkan keterampilan digital. Yang kedua ada pendidikan berkelanjutan dan keterampilan abad 21 juga memengaruhi ya. Yang ketiga pemahaman dan kelola dampak sosial media. Yang keempat memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan budaya. Yang kelima meningkatkan kemampuan beradaptasi. Yang keenam berwirausaha dan mengembangkan kreativitas. Yang ketujuh menjaga kesehatan mental dan fisik. Yang ke-8 membangun jaringan global. Yang ke-9 mengembangkan etika kerja yang kuat. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu memahami isu globalisasi dan berkontribusi pada perubahan. Nah, jadi aku akan menjelaskan bagian yang pertama yaitu mengenai mengembangkan keterampilan digital. Bagaimana caranya? Karena mengembangkan keterampilan digital ini penting ya. Remaja harus menguasai teknologi dan keterampilan digital karena dunia itu semakin terhubung melalui internet. Karena adanya internet ini kita tuh mengakses kemana-mana itu lebih cepat ya teman-teman. Jadi kemampuan menggunakan perangkat lunak, platform media sosial, dan memahami tren digital akan sangat membantu dalam persaingan global. Dan juga ada yang namanya itu pemrograman dan juga coding. Belajar bahasa pemrograman dan coding bisa membuka peluang besar baik dalam bidang teknologi, desain, hingga pengembangan aplikasi atau software, karena hal ini sangat relevan dalam dunia yang semakin bergantung pada digitalisasi. Karena memahami pemrograman dan coding itu bukan mudah ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak nantinya kalau orang yang memahami itu bisa mendapat peluang yang lebih besar ke depannya. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pemahaman dan kelola dampak sosial. Pahami dan kelola dampak sosial media. Nah, jadi pengguna media sosial atau yang menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain itu gunakanlah aplikasi tersebut dengan bijak. Karena globalisasi membawa dampak besar dan dalam interaksi sosial melalui media sosial. Remaja perlu belajar bagaimana menggunakan media sosial dengan bijaksana. Ini termasuk menjaga privasi seperti menghindari penyebaran informasi yang salah dan tetap fokus pada hubungan sosial yang positif. Maksudnya apa? Seiring berjalannya waktu itu kan semakin marak ya media sosial dan banyak kayak semakin maju aplikasi canggih. Jadi rawan sekali namanya itu berita hoax. Jadi pahami dengan bijak media sosial tersebut agar kita terhindar dari yang namanya berita hoax, penipuan media, dan juga sekarang kan bisa yang namanya itu diedit-edit, dipalsukan ya. Juga menghindari tekanan sosial dan juga bullying. Globalisasi memperluas jaringan sosial, tetapi juga bisa meningkatkan tekanan sosial seperti bullying online.
Remaja harus dilatih untuk mengatasi hal ini dengan membangun rasa percaya diri dan memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. Maksudnya tuh bully online itu seperti misalnya kita memasang foto gitu, mungkin ada saja orang yang tidak suka. Jadi di kolom komentar itu kan tersedia itu bisa menyampaikan pendapat apa saja. Terkadang orang itu menggunakan kolom komentar itu dengan salah atau kurang bijak, makanya terjadi yang namanya itu bullying online ya teman-teman. Nah, ini juga memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan budaya. Nah, jadi kita tuh harus memahami keanekaragaman budaya dan atau globalisasi memfasilitasi pertukaran budaya yang lebih intens. Remaja perlu memahami tentang berbagai budaya, bahasa, dan perspektif global. Ini akan membantu mereka berinteraksi dengan lebih baik dalam konteks internasional dan menjaga toleransi antar budaya. Karena itu kita perlu menguasai bahasa asing, yaitu dengan cara menguasai atau mempelajari bahasa asing atau internasional. Ya, contohnya seperti bahasa Inggris bisa menjadi keuntungan besar karena kenapa disebut peluang besar? Karena rata-rata yang bertaraf internasional itu rata-rata memakai bahasa Inggris ya teman-teman. Agar juga memudahkan untuk mungkin melamar pekerjaan dan juga lain-lain ya. Banyaklah pokoknya manfaatnya. Nah, ini juga yang terakhir yaitu memahami isu global dan berkontribusi pada perubahan. Jadi, kesadaran terhadap isu global, jadi remaja itu perlu mempelajari isu-isu global. Mengapa? Nah, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan hak asasi manusia. Dengan memahami isu-isu tersebut, mereka dapat berperan dalam menciptakan perubahan positif melalui tindakan sehari-hari atau bergabung dengan gerakan sosial. Itu dapat membantu ya teman-teman jika kita memahami isu-isu terkini. Dan juga ada tanggung jawab sosial. Nah, di sini dalam dunia global yang semakin terhubung, tanggung jawab sosial itu menjadi penting. Remaja bisa berkontribusi dengan menggunakan proyek sosial. Seperti contohnya menjadi sukarelawan atau mengadvokasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan global. Jadi, teman-teman, di sini kesimpulannya dari pembahasan yang telah saya sampaikan. Kesimpulannya itu menghadapi tantangan globalisasi memerlukan kesiapan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keterampilan digital, pendidikan, hingga kemampuan sosial dan emosional. Ya, remaja itu harus mengembangkan diri dengan terus belajar, beradaptasi, dan memiliki pandangan terbuka terhadap dunia yang terus berkembang, agar nantinya tidak stuck di sana saja, atau tidak di tempat yang sama. Tidak ada perkembangan intinya ya. Dengan membangun keterampilan yang relevan dan menjaga kesehatan fisik serta mental, mereka akan lebih siap menghadapi masa depan yang penuh dengan peluang dan juga tantangan. Teman-teman, jadi dari pembahasan yang saya sampaikan tadi, di sini terdapat yang namanya itu apa itu globalisasi, apa saja dampak negatif, positif, serta bagaimana sih tentang globalisasi ini yang semakin berkembang. Nah, jadi di sini juga ada kasus-kasus atau permasalahan bagi remaja yang saya bahas dari umur 15 sampai 18 tahun yang namanya remaja pertengahan. Ada masalah dan ada juga solusinya. Jadi intinya tuh kita harus menghadapi tantangan demi tantangan arus globalisasi ini dengan bijak dan juga berpikir kritis agar kita sendiri tidak terjerumus dan melupakan jati diri kita sendiri di tengah maraknya arus globalisasi ini. Baiklah teman-teman, mungkin sekian saja pembahasan yang saya bisa sampaikan. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.